فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fi din, a'azzani wa azzakumullah jami'an. Sebelum kita memasuki hadis yang baru, yaitu hadis yang ke-15, terlebih dahulu disetarkan sebagaimana seperti biasanya, yaitu hadis yang ke-14. Barakallahu fikum. Hadis yang ke-14. Tafadhal. Tafadhal. Irfa' sautak. Naam, tafadhal. لا يحل لامرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث السيب الزاني والنفس بالنفس التارك بالمسلم. نعم. تفضل. نعم تفضل. نعم تفضل. نعم تفضل. نعم تفضل. نعم تفضل. تفضل. نعم أحسنت تفضل. نعم تفضل. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنص بالنص والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم. نعم تفضل. نعم أحسنت تفضل. عن ابي عبد الرحمن عبد
Na'am. Tafadhal. Na'am. Tafadhal. Na'am, ahsant. Tafadhal. Na'am. Tafadhal. Hadisnya siapa? Nah, nanti kalau mau ngapal yang itu dengarkan dulu yang ini. Tafadhal. Coba, bismillah. An Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahu Muslimun. Rawahu Muslim. Naam. Kita lanjutkan, barakallahu fiikum hafizakumullah. Enggak ada ya. Naam. Sekarang kita akan masuki hadis yang ke-15. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Al-Imam An-Nawawi siapa namanya? Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah taala. Al-haditsul khamis ashar. Hadis yang ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah siapa namanya? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Rawahu Al-Bukhari wa Muslimun. Hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia berucap atau berkata dengan perkataan yang baik atau lebih baik dia diam. Itu yang pertama. Jadi kalau enggak ada ucapan yang baik dia harus ucapkan, lebih baik diam. Karena diamnya dari ucapan yang tidak baik itu merupakan apa? Kebaikan. Diamnya seseorang dari ucapan yang tidak jujur merupakan kejujuran. Yang kedua, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim dhaifah, hendaknya dia memuliakan tamunya. Nanti akan kita bahas tamu itu berapa hari dikatakan tamu, apakah tamu itu masuk tamu yang datang secara tiba-tiba, atau tamu yang memang kita undang, atau tamu yang tanpa diundang, atau bagaimana, atau tamu yang sifatnya umum. Intinya barakallahu fikum, yang namanya tamu, tamu. Paham ya? Mau tamu kita undang atau kita tidak mengundangnya, jatah tamu ada sendiri. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Naam, nanti akan kita lewati satu persatu. Naam. Barakallahu fikum. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al-Imam Al-Bukhari siapa namanya? Jangan bisik-bisik ya. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. Naam Al-Bukhari. Al-Imam Muslim siapa namanya? Imam Muslim. Siapa? Allah musta'an. Yang bisik-bisik jangan bisik-bisik. Jangan bisik-bisikin, bisik-bisikin enggak boleh. Biar berpikir sendiri. Paham ya? Bisik-bisikin juga keliru juga Abu Hanifah gimana?
Al-Imam Muslim Abu siapa dan siapa namanya? Hah? Abu Husain? Abu Husain siapa namanya? Muslim bin Hajjaj. Dihafal itu ya. Nah, jangan mengandalkan tulisan terus. Tulisan yang antum di depan antum melihat kan itu? Awas. Di sini enggak kelihatan tapi Anda tahu. Paham ya? Jangan lihat di situ. Nah, Allahu musta'an. Dihafal. Al-Imam Al-Bukhari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Al-Imam Muslim Abu Husain Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi. Kita simpel aja. Walaupun namanya panjang lebar tapi kita ambil simpelnya cukup. Nah, barakallahu fikum. Qala Syekh Shalal Al-Fauzan hafizallahu taala, perhatikan baik-baik, hadis yang ke-15 ini menjelaskan tentang apa? Hadzal haditsu fihi, di dalam hadis ini di dalamnya terdapat bayanu ba'dhi khisalil iman, penjelasan mengenai sebagian kriteria atau ciri-ciri keimanan. Jadi keimanan itu memiliki ciri-ciri dan kriteria dan memiliki rasa atau tidak? Rasanya bagaimana? Manis bagi orang-orang yang bisa merasakannya. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis yang sahih, nah barakallahu fikum, Rasulullah menyatakan bahwasanya seseorang tidak akan mendapatkan manisnya keimanan kecuali salah satu di antara 3 orang yang mendapatkannya. Apa hadisnya? Salatun man kuna fihi wajada bihinna halawatul iman. 3 perkara yang manakala ada orang yang di dalamnya memiliki salah satu 3 perkara ini, maka dia akan dapat merasakan manisnya keimanan. Pertama apa pertama? Naam, ayyakuna wa rasuluhu ahabba ilaih mimma siwahuma. Pertama, hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibanding selain keduanya. Jadi dia lebih mengedepankan perintah Allah dan Rasulnya daripada perintah atasannya, daripada perintah bosnya. Dia lebih mengedepankan perintah Allah dan Rasulnya, lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Itu yang pertama, ciri-ciri orang yang akan mendapatkan manisnya keimanan dan bisa merasakan manisnya keimanan. Yang kedua, na'am, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan hendaknya dia mencintai saudaranya atau seseorang, dia tidak mencintai kecuali karena Allah. Bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan karena titel dan gelarnya, tapi karena Allah Ta'ala. Jadi kalau cinta itu karena Allah Ta'ala, insya Allah langgeng. Paham ya? Karena itulah kecintaan yang dibangun di atas apa? Ketakwaan. Kalau kecintaan yang dibangun di atas dunia, cinta karena harta, cinta karena jabatan, cinta karena uang, itu nanti akan sirna secara tiba-tiba. Harta habis, enggak cinta lagi, ya enggak? Jabatan sudah enggak punya, dipecat misalkan, enggak cinta lagi. Karena cinta sebabnya karena jabatan. Cinta sebabnya karena harta. Tapi cinta karena Allah Subhanahu wa taala, punya uang atau enggak punya uang, punya jabatan atau tidak, karena Allah Subhanahu wa taala, inilah kecintaan yang akan langgeng sampai hari kiamat kelak. Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqun. Illal muttaqin. Illal muttaqun al-muttaqin. Illal muttaqin. Keliru ya. Naam. Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Persaudaraan, persahabatan itu kelak akan menjadi musuh sebagiannya terhadap sebagian yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa yang bagaimana? Yang bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk ciri-ciri orang yang mendapatkan manisnya iman, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Hendaknya dia mencintai seseorang, dia tidak mencintai kecuali karena Allah taala. Ingat baik-baik itu. Karena al-hubbu fillah wal bughdhu fillah min awsaq ural iman. Karena cinta di jalan Allah dan benci di jalan Allah merupakan tali ikatan keimanan yang paling kuat. Jadi orang kalau mencintai saudaranya jangan karena hartanya, jangan karena dia anak orang kaya, anak pejabat, karena dia anak Pak RT misalkan, kemudian kita senang berteman, atau karena anaknya Pak RW, kemudian kita senang berteman, bukan, paham ya? Tapi kita cinta mencintai saudara, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala, seagama, semanhaj, seakidah, seperjuangan, paham ya? Seiman, itu penting. Na'am barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, na'am, wa an yakraha, barakallahu fikum, wa an yakraha apa?
Nah, baik, ayo barakallahu fikum. Ahsan. Wa an yakraha an ya'uda ilal kufri kama yakraha an yuqdhafa finnar. Apa kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Hendaknya dia benci untuk kembali kepada kekufuran, masuk dalam kekufuran sebagaimana bencinya dia kalau seandainya apa? Yuqdhafa finnar, dimasukkan dalam api neraka. Jadi dia harus punya apa? Jiwa yang istiqamah, kokoh. Jangan sampai dia senang kalau terjerumus dalam kekufuran. Nah, 3 perkara tersebut termasuk ciri-ciri orang yang bisa merasakan manisnya apa? Keimanan. Terus cabang-cabangnya banyak atau tidak? Kita lihat. Li'annal imana lahu khisalun wa lahu syu'abun katsiratun. Dikarenakan keimanan itu memiliki kriteria dan ciri-ciri dan memiliki cabang-cabang yang banyak. Jadi iman memiliki banyak cabang. Sebagaimana sudah kita lewati hadisnya apa? Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Keimanan itu memiliki kurang lebihnya 70 sekian cabang. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tingginya cabang keimanan adalah ucapan apa? La ilaha illallah, kalimatut tauhid, kalimatul ikhlas, kalimatut taqwa, al-urwatul wuthqa, la ilaha illallah. Itu cabang keimanan yang paling tinggi. Wa adnaha imatatul adha 'anit thariq. Yang paling rendahnya cabang keimanan adalah menghilangkan rintangan, gangguan yang ada di jalan. Paham ya? Mungkin seperti pecahan kaca, batu besar yang kita bisa mengangkatnya, atau pohon yang tumbang kemudian kita bisa menyingkirkannya, atau duri-durian. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, itu semuanya termasuk bentuk apa? Cabang keimanan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu merupakan cabang daripada keimanan. Kenapa? Karena rasa malu itu tidaklah mendatangkan kecuali apa? Kebaikan. Nah, oleh karena itu ketika ada salah seorang sahabat saat itu dia malu-malu kemudian ada yang melarangnya, Rasulullah mengatakan, "Da'hu." Biarkan dia malu. Fa innal haya'a la ya'ti illa bi khair. Karena sesungguhnya rasa malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Tapi malu yang mana? Karena malu ada 2. Malu yang tercela, malu yang terpuji. Malu yang tercela adalah malu terhadap kebenaran. Dia mau mencari kebenaran, malu dia. Saking malunya enggak mau mencari. Nah, ini keliru. Oleh karena itu sebutkan dalam hadis yang sahih, barakallahu fikum, ketika seorang wanita bertanya kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai mandi janabah. Nah, innallaha la yastahyi minal haqq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu terhadap kebenaran. Fahal ya Rasulullah, fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat? Perempuan yang nanya. Enggak sembarangan. Kalau laki-laki masih mending. Perempuan nanya masalah mandi junub. Kira-kira kalau kita perhatikan, malu enggak seharusnya? Karena kebenaran enggak malu. Tanya. Perempuan tersebut bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah perempuan juga wajib mandi apabila barakallahu fikum, janabah, atau apabila mimpi basah, atau apabila dia barakallahu fikum mimpi basah?" Kata Rasulullah, "Na'am idza ra'atil ma." Iya, wajib mandi apabila melihat air. Pertanyaan yang bisa dikatakan kalau kita telusuri malu, perempuan yang nanya. Tapi kita katakan bagaimana? Karena al-haq enggak malu. Jadi kalau antum misalkan malu terhadap kebenaran, keliru. Malu bertanya apa? Barakallahu fikum, sesat di jalan istilahnya mereka seperti itu ya. Karena dia malu bertanya akan tersesat nanti di perjalanan. Oleh karena itu kalau al-haq enggak boleh malu. Itu malu yang tercela. Malu yang terpuji yang bagaimana? Malu yang tabiat manusia. Tabiat manusia dia malu. Paham ya? Barakallahu fikum, yang malu yang tidak sampai menghantarkan pemiliknya kepada kemaksiatan, dan malu yang tidak sampai menghantarkan pemiliknya kepada apa? Untuk meninggalkan ketaatan. Itu rasa malu yang terpuji. Seperti antum disuruh makan, tafadhol silakan ya akhi, makan. Antum malu enggak kira-kira? Malu enggak antum? Enggak malu? Allah Subhanahu, malu enggak kira-kira? Malu dan makan karena tabiat manusia malu. Bukan berarti wah anak enggak punya malu, makan karena malu enggak boleh. Keliru. Kalau malu yang sifatnya tabiat manusia, yang barakallahu fikum, malu tersebut tidak menghantarkan untuk meninggalkan ketaatan, tidak menghantarkan untuk melakukan kemaksiatan, itu malu yang terpuji. Antum malu dan makanlah. Paham ya? Jangan malu-malu, enggak usah malu-malu, makan aja. Kita katakan silakan malu dan makan. Paham ya? Malu silakan, makan juga. Paham ya? Seperti itu. Karena kalau kita hilangkan rasa malu enggak tepat. Paham ya maksudnya ya? Jadi rasa malu yang mana tadi yang tercela? Malu terhadap apa? Malu terhadap apa yang tercela tadi? Malu terhadap kejelekan.
Kurang tepat. Malu terhadap apa tadi? Antum? Kebaikan atau kebenaran? Jangan keliru. Malu terhadap kebenaran, malu terhadap al-haq, bertanya terhadap al-haq kok malu, itu tercela. Nah, perhatikan baik-baik, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Wa kullu a'malil khair wa kullu ta'ati wal qurbati kulluha minal iman. Seluruh amalan-amalan kebaikan dan amalan-amalan ketaatan dan amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, kulluha, seluruhnya termasuk bagian dari keimanan. Jadi cabang keimanan itu banyak sekali. Cabang keimanan itu banyak sekali, belum tentu kita bisa mengamalkan semuanya. Namun kita bertakwa kepada Allah Ta'ala semampu kita. Na'am, barakallahu fikum. Ikhwan fid din, azzani wa azzakumullahu wa hafizakumullahu jami'an. Kita lihat di sini. Kata beliau, li'anal imana, nah ini sudah antum hafal semuanya. Li'anal imana qaulun bil lisan. Perhatikan baik-baik. Li'anal imana qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa 'amalun bil jawarih. Ini termasuk definisi apa? Keimanan menurut ahli sunnati wal jamaah. Jangan lupa, definisi iman menurut ahli sunnati wal jamaah kalau diuraikan 5 perkara. Atau bisa ngulangi? Sebutkan. Nutqun bil lisan, wa i'tiqadun bil qalb, wa 'amalun bil jawarih, wa yazid bit ta'atir rahman, wa yanqusul ma'siyatir rahman. 5 perkara ini adalah pengertian iman menurut ahli sunnah wal jamaah. Jangan terlupakan. Antum masih ingat insyaallah? Ayo, coba diulangi. Nutqun bil lisan, wa i'tiqadun bil qalb, wa 'amalun bil jawarih, wa yazid bit ta'ah, wa yanqusul ma'siyah. Perhatikan baik-baik. Hafalkan definisi iman menurut ahli sunnah wal jamaah. Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Itu definisi iman menurut ahli sunnati wal jamaah. Jangan sampai lupa, karena nanti ada definisi yang lain menurut orang-orang apa? Orang-orang apa kemarin? Murji'ah. Hati-hati. Murji'ah punya definisi yang hampir setiap orang senang, karena definisinya mudah. Apa itu? Iman itu sekedar diucapkan saja. Antum ngomong amantu billah, aku beriman kepada Allah, cukup. Walaupun enggak amalan, walaupun enggak beramal. Walaupun enggak meyakini, walaupun enggak meyakini katanya. Itu murji'ah yang pertama. Murji'ah yang kedua mengatakan iman itu harus diucapkan dan diyakini. Lah amalannya bagaimana? Enggak perlu amalan. Yang penting hatinya, Mas, katanya. Yang penting hatinya. Dinasihati ngoyal, bandel, nolak, bangkang, yang penting kan hatinya, Mas. Jadi iman itu cuma diucapkan dan diyakini saja. Amalan enggak perlu. Lah terus bagaimana? Walaupun dia minum khamr, berjudi, berzina, mabuk-mabukan, imannya sempurna. Seperti imannya siapa kemarin? Jibril dan Mikail katanya. Allah musta'an. Itu kelompok murji'ah. Kelompok murji'ah, hati-hati ya. Jadi murji'ah ini terpecah. Ada murji'atul fuqaha, murji'al jahmiyah, murji'al karamiyah. Ini tiga-tiganya semuanya berkeyakinan amalan bukan bagian dari keimanan. Jadi iman itu enggak perlu amalan gitu loh. Paham ya? Antum udah mengucapkan aku beriman cukup. Walaupun enggak salat, walaupun enggak salat, walaupun enggak zakat, walaupun enggak zakat, walaupun enggak puasa, walaupun enggak puasa, walaupun berjudi, minum khamar, berzina, imannya sempurna. Orang banyak senang enggak kira-kira? Banyak senang. Paham ya? Karena menurut pendapat ini akhirnya mewajibkan masuk surga gitu loh. Imannya sempurna. Orang kalau imannya sempurna ke surga enggak? Naam, ini murji'ah, hati-hati. Murji'ah. Ada juga yang memiliki pendapat yang dikenal dengan garis keras dari kalangan Khawarij. Mereka ekstrim hulu di dalam meniadakan apa? Keimanan. Nah, itu juga rangkaian daripada mengenai definisi al-iman. Kalau orang-orang Khawarij, keimanan itu syai'un wahid, sesuatu yang satu. Paham ya? Jadi kalau terkurangi enggak dikatakan iman lagi sudah. Paham ya itu ya? Kalau sudah terkurangi sedikit saja gara-gara dosa besar enggak dikatakan mukmin lagi, tapi kafir. Ini pendapatnya Khawarij. Dipermisalkan seperti bilangan berapa kemarin? 10. Seperti bilangan 10. Bilangan 10 kalau dikurangi 9 tinggal berapa? 1. Bilangan 10 dikurangi 1 tinggal berapa? 9. Enggak dikatakan 10 lagi.
Paham ya? Nah, tapi ini hanya kias yang batil. Berarti orang beriman sekali berbuat dosa besar kafir. Menurut siapa tadi? Menurut siapa tadi? Khawarij. Menurut orang-orang Khawarij. Hati-hati barakallahu fikum. Na'am. Terus kesimpulannya yang benar siapa? Yang benar adalah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan dalil-dalil yang ada. Al-imanu huwa nutqun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa 'amalun bil jawarihi wal arkan wa yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, perhatikan baik-baik. Diamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Itu definisi iman menurut ahli sunnah wal jamaah. Kita lihat kembali. Fal a'malu sawa'an kanat min a'malil qulub. Maka amalan-amalan baik itu merupakan amalan-amalan hati, kal khauf, seperti rasa takut, wal khasyah, rasa takut yang lebih daripada khauf, wal raghbah. Nah, raghbah juga rasa cinta, keinginan, rahbah, rasa takut. Nah, ini hampir mirip semuanya, khauf, khasyah, rahbah. Nah, kalau raghbah rasa cinta. Aw min a'malil jawarih, atau termasuk amalan-amalan anggota badan, kas salat seperti salat, wasyam seperti puasa, wal hajj seperti haji, was shadaqah seperti sedekah, wa ghairi dzalik dan yang selain itu. Kulluha min haqiqatil iman dakhilatun fi. Ini perlu diperhatikan baik-baik ini. Semuanya itu merupakan hakikat keimanan yang ada di dalamnya. Jadi keimanan mau tidak mau harus apa? Harus apa? Harus ada amalannya. Harus ada amalannya. Jadi sangat keliru orang-orang yang antum saksikan terkadang sebagian tempat atau di masyarakat itu kalau tanya, yang penting kan hatinya Mas, walaupun jelek-jelek kayak gini, walaupun setiap hari mabuk-mabukan, yang penting kan hatinya Mas. Paham ya? Karena mereka nilainya iman itu yang ada dalam hati itu benar, cuman tampakkan dengan perbuatan, bukan dengan semata-mata hati saja. Perbuatan itulah yang akan mencerminkan apa yang ada dalam isi hatinya. Nah, Allahul musta'an. Kita lihat sini. Wa fi hadzal hadits bayanu syai'in minha. Dan di dalam hadis ini ada penjelasan sedikit daripada amalan-amalan yang berupa keimanan tersebut. Karena keimanan cabangnya sangat banyak sekali, di antaranya yang beliau sebutkan di sini. Rasa takut, perhatikan Abdurrahman. Rasa takut harus ditujukan kepada siapa? Boleh enggak kita takut dengan jin, setan? Benar. Nah, ingat-ingat ya. Enggak boleh takut dengan jin, setan, atau yang dikenal dengan apa? Hantu atau yang semisal, enggak boleh. Perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum, malam hari lampu mati berani keluar sendiri? Harus berani. Sudah belajar masalah tauhid, tauhid uluhiyah, rububiyah, asma sifat, yang berlalu berikutnya yang kedepannya enggak usah takut. Takut apa? Sudah kita lewati berkali-kali ya. Enggak boleh takut dengan jin dan setan. Karena mereka belum mengalami apa? Belum menampakkan di hadapan kita. Baru bisikan-bisikan yang terkutuk. Hati-hati, di depan sana ada pohon beringin, besar pohonnya. Di situ ada penunggunya katanya. Sudah merinding semua badan. Hati-hati barakallahu fikum, hindari yang seperti itu. Jangan takut dengan jin ataupun setan. Lewat bismillah kita sudah enggak ada apa-apa insyaallah. Kalau seandainya benar-benar nampakkan dan kaget, boleh enggak? Boleh khauf tabi'i. Khauf tabi'i. Kalau benar-benar nampak ya, antum lagi lewat nampak di depannya gitu misalkan. Kaget antum. Nah, ini khauf tabi'i. Tapi kalau enggak ada apa-apa, baru gambar-gambaran, bayang-bayangan orang ngabarkan, enggak usah takut. Bismillah. Paham ya, seperti itu. Naam. Insyaallah siap ya, Pak ya? Ayo. Nah, harus berani. Enggak boleh takut dengan jin atau setan. Naam. Barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir", barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, al-aslu huwal imanu billahi azza wa jalla. Ini hukum asalnya. Hukum asalnya itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengaku beriman banyak, tapi yang istiqomah itu yang sedikit. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, banyak orang-orang yang mengatakan kami beriman, tapi yang istiqomah itu sedikit. Paham ya? Oleh karena itu diperintahkan untuk beriman dan istiqomah. Innal ladzina qalu innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Bukan hanya rabbunallah, Rabb kami Allah, banyak yang mengucapkan itu, tapi kenapa ditekankan summa di sini? Tsumma istaqamu, kemudian mereka beristiqamah, karena banyak orang-orang yang tidak istiqamah dengan ucapannya. Paham ya?
Nah, kalau cuma mengucapkan banyak, beriman banyak yang mengucapkan, tapi istiqomah di atas keimanan itu yang berat, butuh perjuangan dan pengorbanan. Nah, barakallahu fiikum, perhatikan baik-baik. Berikutnya kata beliau di sini, wal yaumil akhir alladhi huwa al-ba'tsu wan nusyur yaumil qiyamah. Dan beriman terhadap hari akhirat. Yang mana hari akhirat itu adalah hari al-ba'ts, hari kebangkitan, wan nusyur, dikumpulkan di hari kiamat kelak. Dikumpulkan di mana, Talha? Dikumpulkan di padang mahsyar, dataran yang sangat luas sekali, tidak ada bangunan di situ. Semuanya dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tanpa alas kaki, tanpa berkhitan, sendiri-sendiri. Sebagaimana hadis yang sering kita ucapkan, yusyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan ghurla wa fi riwayah buhma. Artinya apa? Nanti di hari kiamat semua manusia dikumpulkan jadi satu, lelaki dan wanita, dalam keadaan telanjang, tanpa beralas kaki, tanpa berkhitan, sendiri-sendiri. Bayangkan, barakallahu fikum. Mana bapaknya? Mana ibunya? Mana kakaknya, neneknya? Semuanya enggak ada yang berduaan, sendiri-sendiri. Oleh karena itu kita ambil pelajaran bahwasannya, na'am barakallahu fikum, sebelum menuju ke hari akhirat tersebut, hari kiamat tersebut, antum saksikan di kuburan. Di kuburan antum saksikan atau tidak? Di kuburan. Mulai dari pejabatnya, mulai dari rakyat sipilnya, paham ya? RT dan RW-nya, kemudian apa lagi? Kadus dan kadesnya, bupati dan juga camatnya, gubernurnya, DPR, MPR, menteri, presiden, semuanya jadi satu di kuburan itu, sendiri-sendiri. Mana ada presiden, wakil presiden jadi satu itu? Dipisahkan, paham ya? Dipisahkan kuburannya. Itu pun yang dibawa apa coba? Beberapa helai kain kafan. Pakaiannya mana pakaiannya? Pakaian mewah yang dulu dipakai mana? Pakaian mewahnya, mobilnya, rumahnya, semuanya ditinggal. Karena orang itu kalau meninggal dunia, yang mengikuti dalam kuburan, yang menyertainya adalah apa? Amalannya. Paham ya? Yatsba'ul mayyit salas. Yang mengikuti mayit itu 3 perkara. 3 perkara ini fayarji'u isnani wa yabqa wahid. Yang 2 kembali ke dunia, yang 1 menemani si mayit tersebut. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Yang kembali pulang ke dunia, keluarganya dan hartanya tinggal semuanya. Enggak ada yang kemudian keluarganya temani dalam kuburan itu, ada enggak? Enggak ada. Kemudian apa? Hartanya, pakaiannya tinggal semuanya. Amalannya menyertainya. Nah, amalan ini yang akan apa? Akan membahagiakan si mayit apabila amalannya baik. Paham ya? Nah, nasallaha as-salamata wal afiyah. Intinya barakallahu fikum, sebelum menginjak hari kiamat saja sudah dikasih pelajaran untuk kita berpikir. Di kuburan sudah sendiri-sendiri. Pakaian pun enggak dibawa kecuali beberapa helai kain kafan. Nanti di hari kiamat enggak kain kafan wala syai', telanjang, laki-laki dan perempuan jadi satu. Terus bagaimana kalau saling melihat-melihat? Perempuan laki-laki jadi satu telanjang. Bagaimana kalau saling melihat-melihat? Enggak sempat. Ahsan. Enggak sempat. Nah, karena datang dalam hadis yang sahih, hadisnya Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, suatu ketika Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, berkumpul dari satu laki-laki dan wanita, melihat sebagiannya aurat sebagian yang lainnya." Kata Rasulullah, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, innal amra asyad min an yanzura ba'duhum ila aurati ba'd." Wahai Aisyah, perkaranya itu lebih dahsyat, enggak sempat lagi sudah. Perkaranya lebih dahsyat daripada sekedar menyempatkan melihat aurat sebagian yang lainnya, enggak sempat. Nafsi. Allahumma musta'an, sallallahu salamata wal afiyah. Ngeri ya akhi, barakallahu fikum. Naam. Allahumma musta'an. Kita lihat di sini. Li'anna man amana bil ba'tsi fa innahu yasta'iddu lahu. Dikarenakan barang siapa yang beriman terhadap hari kebangkitan, maka sesungguhnya dia akan mempersiapkan untuknya. Bersiap-siap untuk apa? Nah, barakallahu fikum, dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan dalam keadaan yang sudah kami sebutkan tadi. Wa mujarradul iman bil ba'tsi dunal isti'dad lahu la yufidu syai'an. Semata-mata cuman beriman terhadap hari kebangkitan tapi enggak bersiap-siap, itu enggak memberikan faedah sedikit pun. Jadi beriman dan bersiap-siap, apa yang paling bagus perbekalan yang bawa ketika sudah meninggal dunia? Ketakwaan. Dalilnya? Ayo mana? Ayo. Ayo.
bismillah. Mana? Dalilnya mana? Bahwasanya sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Hah? Ayo, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan carilah bekal kalian, berbekalah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Bukan makanan, bukan minuman, bukan perhiasan, bukan emas. Anda saksikan sebagian kuburan-kuburan Cina, ya mungkin yang pernah menyaksikan ya, itu banyak kisahnya. Itu kalau dikuburkan nanti ada beberapa hartanya dimasukkan ke situ. Paham ya? Nah, masih dipakaikan apa? Jas, kemudian dasi, emas-emasnya ditaruh di situ. Di dalam kuburan bayangkan. Mereka pikirannya kehidupan kuburan sama dengan kehidupan dunia. Padahal sama atau beda? Beda. Buktinya apa? Kalau antum buka 3 hari 4 hari antum buka misalnya kuburannya, kira-kira biasanya itu masih utuh mayatnya. Maksudnya apa? Maksudnya itu katanya ada azab kubur, ada kenikmatan kubur kok masih utuh gitu. Kata mereka ya, kita katakan hidupnya lain. Kehidupannya lain, alamnya lain. Oleh karena itu sangat disayangkan orang-orang yang ziarah kubur bawa apa? Bawa bunga 1 truk, bawa tangki 1 air untuk disiramkan biar dingin katanya. Ditaburkan bunga-bunganya. Itu sangat disayangkan. Kenapa? Karena mereka menganggap kehidupannya itu seakan-akan merasakan seperti orang yang masih hidup. Padahal beda apa lain? Beda apa lain? Lain. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, beda ya. Kehidupannya lain walaupun antum tabur-taburkan enggak ada manfaatnya. Air pun antum semparkan gitu walaupun 1 tangki, enggak ada faedahnya. Longsor. Paham ya? Nah, terus bagaimana yang tepat? Yang tepat didoakan, barakallahu fikum. Jangan sampai lupa, didoakan. Didoakan itu enggak harus ke kuburan. Nah, didoakan dari rumahnya pun bisa. Paham ya? Nah, kita masuk ke area kuburan sudah ada doanya. Doanya apa? Nah, siapa yang ingat? Doa masuk ke area kuburan. Ayo bismillah. Assalamualaikum ya ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalaikum asraf nasallallahu alaihi wa Ahsan. Assalamualaikum ya ahli diyar. Kita ucapkan salam penduduk negeri kuburan tersebut. Assalamualaikum ya ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna barakallahu fikum wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Doa ketika antum masuk ke area kuburan, nah mendoakan sebelum masuk pun sudah ada doanya tadi itu. Assalamualaikum ahla diyar. Keselamatan untuk kalian wahai penduduk negeri ini. Negeri kuburan penduduk mereka. Mereka penduduknya dalamnya. Paham ya? Minal mu'minin wal muslimin. Orang kafir enggak masuk walaupun kuburannya campur, tapi doa itu untuk orang mukminin dan muslimin saja. Paham ya? Wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Dan sesungguhnya kita semuanya akan menyusul. Antum akan menyusul enggak kira-kira? Nyusul. Cuman kapannya wallahu a'lam. Kita semuanya akan menyusul. Nah, nasallahu lana wa lakumul afiyah. Kita doakan sudah di situ. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kalian, untuk kita semuanya keselamatan. Ikhwan fi din, azdani wasakumullah. Jadi kehidupan hari kiamat, kehidupan kuburan itu sudah lain lagi, alam barzakh dan yang semisalnya. Kata beliau di sini, perhatikan baik-baik. Bala budda an yasta'iddal 'abdu lil ba'tsi. Bahkan seharusnya seorang hamba bersiap-siap untuk dibangkitkan. Fayuksiru minal hasanat, dan hendaknya dia memperbanyak beramal amalan kebaikan. Wa yatubu 'anis sayyi'at, dan bertaubat dari dosa-dosa kecil atau dosa-dosa yang dia lakukan. Qabla an yamuta wa yub'ats, sebelum dia mati dan sebelum dia bangkitkan. Karena kalau orang bertaubat menunggu nyawa sudah sampai di kerongkongan, diterima atau tidak? Enggak diterima. Dalilnya mana dalilnya? Rasulullah menyatakan dalam hadis yang sahih, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Sesungguhnya Allah Taala senantiasa menerima taubatnya seorang hamba selama nyawanya belum sampai di kerongkongan, belum gharghara. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi ada kesempatan segera bertobat. Enggak menunggu nanti anak kalau tobatnya nanti kalau sakit saja katanya. Keliru. Sakit enggak sakit, sehat ataupun enggak, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di balik taubat ada keberuntungan, kebaikan dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. "Na'am ahsan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Ini falah, keberuntungan. Artinya apa? Bertaubatlah kalian semuanya wahai segenap kaum mukminin. Semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Orang taubat itu enggak rugi, beruntung, tapi taubat yang sahih, taubat yang nasuha.
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Na'am, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah Ta'ala dengan taubat yang nasuha, taubat yang benar, taubat yang sahih. Disyaratkan untuk taubat yang benar beberapa syarat. Sebutkan syarat-syaratnya. Ikhlas, tidak mengulanginya, menyesalinya, meninggalkannya. Ahsan, barakallahu fikum. Nah, hafal? Atau lihat? Hafal? Bagus. Nah, ahsan. Nah, seperti ini dihafal, diulang-ulang terus. Syaratnya 4 tadi. 4 tersebut berkaitan dengan orangnya. Yaitu apa? Ikhlas, kemudian apa? Meninggalkan, kemudian menyesali, kemudian bertekad bulat untuk tidak mengulangi. Itu syarat taubat. Kalau kembali pada waktunya, kapan dan kapan waktunya? Kapan dan kapan? Sebelum matahari terbit dari barat. Paham ya? Sebelum matahari terbit dari arah barat. Benar? Na'am. Terus sebelum apa? Sebelum ghargharah. Ghargharah itu nyawa seperti kerongkongan. Paham ya? Itu sudah terima lagi sudah. Oleh karena itu, nah barakallahu fikum, taubat itu jangan ditunda-tunda. Nanti ajalah taubatnya pekan depan. Kalau Idul Fitri kita saling maaf-maafan katanya. Ya kan, Mas? Jangan ditunda. Taubat itu segera. Ngapain nunda Idul Fitri? Lah kalau masih hidup, kalau meninggal dalam waktu sebelum Idul Fitri kan berbahaya. Bertaubat segera, barakallahu fikum. Na'am. Allahul musta'an. Kita ambil dikit lagi. Hada wajhu dzikril iman bil yaumil akhir. Inilah sisi penyebutan beriman terhadap hari akhirat. Ma'al imani billahi azza wajal. Bersamaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa illa, dan jika tidak demikian, fa arkanul iman sittatun. Rukun-rukun iman itu ada 6. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Sebagaimana sudah kita lewati. Kama huwa ma'lumun, sebagaimana yang sudah diketahui, akhiruha al-imanu bil ba'tsi. Yang akhir-akhirnya adalah beriman terhadap hari kebangkitan, walaupun yang paling terakhir beriman dengan takdiran itu. Walakinnahu dzakarahu ma'al imani billahi ta'kidan lahu. Akan tetapi disebutkan beriman terhadap hari akhirat bersamaan dengan beriman kepada Allah Ta'ala sebagai penguat. Sebagai penguat untuknya. Jadi kalau dia itu benar-benar beriman kepada Allah Ta'ala, harus beriman juga dengan hari akhirat. Semuanya akan dibangkitkan, akan dikumpulkan. Walaupun yang meninggal dunia dibakar, kemudian dalam keadaan mayatnya hancur, semuanya akan dibangkitkan, semuanya dikumpulkan jadi satu. Nah, dikumpulkan jadi satu. Kita lihat, wali annal insana idza amana annahu sayub'atsu wa yuhasabu wa yujaza. Dan dikarenakan manusia apabila dia beriman, maka sesungguhnya dia akan, dan bahwasanya manusia apabila dia beriman bahwasanya dia akan dibangkitkan dan akan dihisab dan akan dibalasi, fa innahu yahtammu wa yasta'iddu. Ini pentingnya di sini. Kalau orang itu beriman bahwasanya dirinya akan dibangkitkan dan akan dihisab dan akan dibalasi, dia akan yahtam, perhatian penuh, wa yasta'iddu, bersiap-siap, wa yuqimu baqiyata arkan Islam, dan menegakkan, mengerjakan sisa-sisa rukun Islam yang ada. Wa ghairaha, dan yang selainnya, minal wajibat, dari kewajiban-kewajiban, wa yastanibu al-muharramat, dan orang tersebut akan meninggalkan, menjauhi perkara-perkara yang diharamkan. Jadi akan bersiap-siap melakukan perkara-perkara yang bermanfaat, perkara-perkara yang berfaedah, bukan apa? Pagi, siang, malam, dunia, tidur, main-main, bukan itu. Paham ya? Karena orang itu kalau misalkan apa? Cuman malamnya tidur, siangnya main-main, enggak ngambil faedah wala syai', enggak belajar, enggak mempelajari ilmu agama, dipermisalkan bagaikan apa? Bagaikan kehidupan binatang ternak. Apa pantunnya? Idza kunta famisluka fid dunya. Na'am, ahsan. Idza kunta la taqra'u wa la anta fahimu. Apabila engkau tidak baca, tidak memahami, enggak mau belajar,
Fa mautuka khairun min hayatika daimu. Matimu lebih baik daripada hidupmu selama-lamanya. Karena gitu terus. Paham ya? Enggak mau memahami, enggak mau belajar, enggak mau membaca. Naharuka la'ibun wa lailuka na'imu. Siangnya main-main, malamnya tidur. Paham ya? Nah, maksudnya itu permisalan seperti itu. Paham ya? Malamnya tidur, siangnya main-main, enggak mau belajar, enggak mau mempelajari ilmu agama. Paham ya? Bukan antum. Maksudnya semuanya permisalan. Permisalan orang yang enggak mau belajar. Permisalan orang-orang yang enggak mau belajar seperti itu. Paginya, siangnya main-main, malamnya tidur. Famisuka fid dunya apa? Aisyul bahaimu. Maka permisalanmu di dunia bagaikan hidupnya binatang ternak. Allah musta'an. Jadi perlu kita yang namanya apa? Barakallahu fikum, mempersiapkan. Nasallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.